اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala judul kajian kita adalah didilah anak-anakmu dengan tarbiyah Islamiyah. Didilah anak-anakmu dengan tarbiyah Islamiyah. yakni bagaimana orang tua mendidik anaknya dan memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya dengan pendidikan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan saudari yang dirahmati oleh Allah, merupakan perkara yang tidak terpungkiri bahwa anak adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Anak adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan seorang anak kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah apabila kita telah dikaruniakan seorang anak dan kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat adanya anak di tengah-tengah kita. Makanya dari bentuk kesyukuran ketika anak tersebut lahir, maka disunnatkan bagi kedua orang tuanya untuk melakukan acara akikah, dan itu sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dilahirkan kepadanya anak didoakan dengan doa kebaikan, doa yang dituntunkan.
seperti doa barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu insyaallah. Semoga Allah memberkahimu pada anak yang telah diberikan kepadamu, dan semoga engkau bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anak tersebut kepadamu, dan semoga engkau akan diberikan bakti anakmu kepada dirimu hingga ia nanti mencapai dewasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki nikmat adanya seorang anak di tengah-tengah mereka. Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya anak laki-laki, dan ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya anak perempuan, dan ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuknya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ada yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak, dan itu semua berjalan tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang diberikan anak laki-laki bersyukur akan hal tersebut, sebagaimana seorang yang diberikan anak perempuan, maka dia bersyukur dengan hal tersebut. Dia syukuri Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada dia anugerah anak, karena itu adalah anugerah indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dia wajib syukuri dan dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Maka anak adalah nikmat, anak adalah anugerah, pemberian besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diingat, di satu sisi anak merupakan nikmat dan anugerah, tetapi di sisi yang lain anak bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Anak bisa menjadi musibah bagi kedua orang tuanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Anak dan harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah nyatakan demikian. Dia yang menghiasi kehidupan manusia, terutama kedua orang tua yang telah dianugerahkan anak. Makanya terkadang orang tua menyebut anaknya dengan buah hatinya, terkadang menyebutnya dengan belahan jiwanya, terkadang menyebutnya dengan permata hatinya, atau sebutan-sebutan indah yang lainnya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa anak akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Yani orang tua bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara anaknya, disebabkan oleh anaknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu dan harta-hartamu adalah fitnah bagi kamu. Allah sebutkan anak bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Bagaimana caranya anak menjadi fitnah bagi orang tuanya, anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya? Yaitu ketika orang tua menaruh belas kasihan yang terlalu berlebihan kepada anaknya, sehingga dia rela melakukan apapun demi anaknya, bahkan walaupun harus meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Betapa banyak ada orang-orang yang gara-gara anaknya akhirnya dia mencuri. Betapa banyak
Orang-orang yang gara-gara anaknya akhirnya dia merampok, dia korupsi, dia makan harta haram, dia mengambil riba. Kalau ditanya apa alasannya, maka dia bilang, anakku, aku kasihan dengan anakku. Maka ini anak menjadi fitnah bagi orang tuanya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia dikaruniai anak, ada seseorang yang Masya Allah rajin beribadah, rajin ikut pengajian, tidak pernah ketinggalan. Dia rajin untuk mengerjakan puasa Senin Kamis. Dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tetapi ketika datang kepada dia anaknya, maka mulai sedikit demi sedikit dia tinggalkan aktivitas-aktivitas kebaikan yang dahulu dia kerjakan. Iya, seseorang mungkin dengan kehadiran anak, mungkin dia bertambah sibuk, bertambah pekerjaan. Akan tetapi jangan sampai kebaikan yang pernah kau lakukan kau tinggalkan sama sekali dan tidak pernah lagi kau lakukan. Jangan sampai. Walaupun mungkin terlihat dengan kedatangan anak, seorang anak, engkau sibuk, engkau banyak pekerjaan, tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk kau meninggalkan kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan secara totalitas, sehingga tidak ada lagi kesibukan kamu kecuali hanya hal tersebut. Maka ini dari perkara yang terkadang orang tua difitnah gara-gara anaknya dengan hal tersebut. Maka ini diingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Itu bisa menjadi fitnah bagi kamu. Iya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para hadirat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Sebagian orang tua itu salah dalam berpikir. Ia sadar, ia bisa paham untuk tidak membiarkan anaknya kelaparan, kehausan, kekurangan. Tetapi banyak orang tua yang tidak sadar dan tidak bisa paham bahwa seharusnya menjaga anaknya dari terjerumus ke dalam api neraka, ke dalam kesesatan, itu jauh lebih penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu, termasuk di dalamnya anak-anakmu, dari api neraka. Allah perintahkan kita untuk menjaga dia dari api neraka. Subhanallah, orang tua kadang bisa paham ketika anaknya main api atau dekat-dekat dengan api, dia melarangnya, dia menegurnya, dia memarahinya, dia jaga jangan sampai anaknya terkena sengatan api. Akan tetapi terkadang orang tua tidak sadar bahwa di sana ada api yang lebih berbahaya lagi bagi sang anak, yaitu api neraka. Ia tidak berusaha menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ini kekeliruan, ini kesalahan. Dia hanya melihat dunia si anak, tetapi dia tidak memperhatikan akhirat sang anak. Maka ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang harus menyelamatkan anaknya. Seorang harus memberikan yang terbaik kepada anaknya agar dia bisa selamat, bukan hanya di dunianya tetapi selamat pula di akhiratnya. Karena sesungguhnya orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kesuksesan atau ketidaksuksesan seorang anak nanti tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban akan keberadaan anak di tengah-tengah mereka. Sudahkah kau didik dia? Sudahkah kau ajari dia? Sudahkah kau berusaha menyelamatkan dia? Orang tua akan ditanya akan hal tersebut. Karena anak merupakan amanah yang Allah berikan, yang Allah titipkan dari orang tua, sehingga orang tua harus menjalankan amanah tersebut.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak seorang anak terhadap orang tuanya, kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna liwaladika 'alaika haqqan." Dan sesungguhnya anakmu itu memiliki hak terhadap dirimu, yaitu terhadap orang tuanya, dari memberikan yang terbaik bagi mereka dan memberikan pendidikan kepada mereka. Kita sadar bahwasanya kita akan mati. Anak-anak kita kelak juga akan mati. Dan ketika mati, ujian pertama yang akan dia hadapi adalah menjawab pertanyaan malaikat. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Maka ketika anak tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka yang pertama nanti akan ditanya adalah kedua orang tuanya. Sudahkah kau ajari anakmu tentang perkenalan dia kepada Allah? Sudahkah kau ajari anakmu bagaimana dia mengenal nabinya? Sudahkah kau ajari anakmu bagaimana dia mengenal agamanya? Jangan sampai anakmu lebih kenal dengan sosok-sosok fiktif dari kartun-kartun ketimbang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia lebih kenal dengan handphonenya, dengan gadgetnya ketimbang dengan agamanya sendiri. Jangan sampai dia lebih kenal dengan dunia luar ketimbang dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Maka jangan bermain-main terhadap anak. Jangan bermain-main dalam urusan pendidikan anak. Orang tua pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang paling merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik anak di atas pendidikan Islam dengan tarbiyatun nabawiyah, tarbiyatun islamiyah adalah suatu kewajiban. Adalah suatu kewajiban yang pertama dimintai pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya. Maka orang tua wajib mendidik anaknya dan wajib untuk mengajari anaknya. Orang tua merupakan madrasah pertama si anak untuk membentuk jiwa sang anak menjadi jiwa-jiwa yang terbaik. Doakan anakmu dengan doa kebaikan. Doakan anakmu agar menjadi anak yang saleh, anak yang salihah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bahagianya hati kedua orang tua manakala melihat kesalehan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman. Kita bisa lihat di akhir surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di muka bumi dengan penuh kewibawaan, dengan penuh ketakwaan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, maka mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang hendaknya kita panjatkan. Rabbana, doanya ibadur rahman, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, putra dan putri kami, anugerahkan kepada kami qurrata a'yun,
yang bisa menyejukkan pandangan mata kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang tua jangan lupa mendoakan anaknya. Doakan anakmu di waktu-waktu yang mustajab. Doakan anakmu di saat azan dan qomat, di saat-saat hujan turun, ketika di sepertiga malam terakhir, di hari Jumat, di waktu sore, di setelah sholat asar, itu waktu-waktu mustajab. Di saat kamu safar lagi bepergian, itu waktu-waktu yang mustajab untuk kamu mendoakan anakmu dengan doa-doa kebaikan. Iya, para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Ternyata doanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman, adalah meminta agar diberikan keluarga yang baik, istri yang salihah, dan anak-anak yang salihin dan salihat. Ibadur Rahman, mereka membangun lingkungan yang istimewa, keluarga yang istimewa, berangkat dari keluarganya sendiri, berangkat dari istri dan anaknya sendiri. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah seorang ulama yang bernama Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah, beliau pernah berkata, ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim, ay salafuna salih kas sahabati wa tabi'in. Imam Mujahid bin Jabar ketika mengomentari ayat wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, yakni jadikan kami ma'mum, orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang yang bertakwa, yang dijadikan tauladan atas mereka, yaitu dari kalangan salafun saleh, para pendahulu kita yang soleh, dari kalangan sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa innahu la yakunu ar-rajulu imaman lil muttaqina hatta ya'tamma bil muttaqin. Karena sesungguhnya tidaklah seorang itu bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa sampai dia mengikuti orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Para hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara manfaat besar ketika seorang mempunyai generasi yang saleh, keturunan yang saleh, Allah Subhanahu wa taala berjanji. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa akan mengumpulkan mereka sekeluarga di dalam surganya. Itu janji Allah. Jika mereka sama-sama beriman, meninggal dalam keadaan muslim, dan inilah bahagian dari kebahagiaan yang ada di dalam surga tatkala Allah kumpulkan ia bersama keluarganya. Iya, ini tentu semua harapan kita. Kita ingin agar di surga Allah Subhanahu wa taala tidak sendirian, tetapi kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama istri dan anak-anak kita. Iya, ya kadang kita saja misalnya, ketika lagi bersenang-senang sendirian, enak sendirian, itu masih kurang nyaman ketika tidak ditemani dengan keluarga. Ketika tidak bersama dengan pasangan ataukah anak-anaknya. Kenikmatan itu semakin sempurna manakala ia berkumpul menikmati suatu kenikmatan dan itu dia lakukan bersama dengan keluarganya sendiri, maka sempurnalah kenikmatan tersebut. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan keturunan-keturunan mereka, anak-anak mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka Allah katakan kelak kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan-keturunan mereka di dalam surga. Kelak kami akan kumpulkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, penduduk surga tentunya bertingkat-tingkat. Maka Allah akan naikkan derajatnya karena sebab adanya keluarganya yang lebih tinggi derajatnya daripada dia. Makanya harapan orang tua kepada anaknya agar sang anak
bahkan bisa lebih soleh, bahkan bisa lebih baik daripada kedua orang tuanya sendiri. Sebab kalaulah orang tuanya ditakdirkan masuk surga, namun pada satu derajat yang sekian, akan tetapi anaknya juga masuk surga dan berada di derajat yang lebih tinggi daripada orang tuanya, maka orang tua akan dinaikkan derajatnya bersama dengan anaknya, bersama-sama dengan anaknya menikmati surga yang sangat tinggi derajatnya, disebabkan oleh anaknya ternyata lebih soleh dan lebih baik, lebih bertakwa daripada kedua orang tuanya. Ini para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Didik anakmu bukan hanya menjadi orang baik, tapi jadikan mereka orang yang terbaik. Bahkan kalau bisa dia lebih soleh daripada kita, dia lebih baik daripada kedua orang tuanya, agar dengan harapan nanti kelak mereka bisa mengangkat derajat kita di dalam surganya. Ya, disebutkan dalam hadis, ada seorang bapak yang dipakaikan mahkota kemegahan di atas kepalanya. Sang bapak ini berkata kepada Tuhannya, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, anna lihadi, dari mana aku dapatkan mahkota kemegahan ini? Dari mana aku dapatkan semua ini?" Dia berpikir, dia merasa tidak pernah melakukan amalan sehingga bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu. Maka Allah menjawab, "Itu semua kau dapatkan bistighfari waladikalak." Itu semua kau dapatkan karena anakmu yang selalu memintakan ampunan untuk dirimu. Subhanallah. Orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan dipakaikan mahkota kemegahan untuknya di dalam surga. Dan itu semua disebabkan oleh anaknya. Nah, maka anak ini ya akan sangat memberikan pengaruh. Kesolihan dan ketolihan dia akan bisa mempengaruhi kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana sang anak bisa membuat tinggi derajat orang tuanya, di sisi lain sang anak juga bisa membuat membuat kedua orang tuanya terjerumus ke dalam api neraka. Seorang anak bisa membuat orang tuanya terjerumus ke dalam api neraka. Nah, mungkin orang tuanya bisa soleh, mungkin orang tuanya orang yang baik, tetapi anak kadang bisa menyeret orang tuanya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita salah dalam mendidik anak. Ya, jangan sampai kita salah dalam mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan nikmat dari anak bisa berbuah kebaikan bagi kita dan bisa juga berbuah keburukan bagi kita. Ya, para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sering mendengarkan hadisnya Nabi. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Muslim, "Idza mata bnu Adam," apabila anak cucu Adam meninggal dunia, inqata'a anhu sairu amalih, akan terputus amal kebaikannya, illa min salas, kecuali 3. Awaladin sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin salihin yada'ulah, atau anak soleh yang biasa mendoakan kebaikan buat kedua orang tuanya. Subhanallah, betapa bahagianya orang tua ketika anaknya selalu mendoakan orang tuanya, baik saat orang tuanya masih hidup maupun saat orang tuanya sudah meninggal. Ingat, kita semua walaupun sebagian dari kita sudah menjadi orang tua, kita pun adalah anak dari kedua orang tua kita. Harus kita ingat, posisikan diri sebagai orang tua bagi yang punya anak, dan posisikan diri sebagai anak, dan itu harus, karena setiap kita punya orang tua. Ada yang masih hidup orang tuanya, ada yang sudah meninggal kedua orang tuanya. Bakti kepada kedua orang tua harus tetap kita jalankan. Kita sebagai seorang bapak atau kita sebagai seorang ibu, baktikan, tunjukkan baktimu kepada kedua orang tuamu. Niscaya keselamatan bagimu. Para hadirat, para ummahat dan para ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang mendidik anak-anak kaum muslimin pun bisa mendapatkan keutamaan seperti ini. Bahkan para pendidik
mereka mendapatkan keutamaan tersebut 3 sekaligus. Para pendidik, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ulama mengatakan bahwa para pendidik, para pengajar, dia akan mendapatkan 3 keutamaan ini sekaligus. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah sebab ilmu yang dia berikan, ilmu yang dia sampaikan kepada anak-anak kaum muslimin itu merupakan sedekah yang terbaik. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia tebarkan, ini tentu lebih jelas lagi. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ulama mengatakan hadits ini memang betul tertuju kepada kedua orang tua secara langsung, tetapi tidak menutup kemungkinan para pendidik pun akan mendapatkan keutamaan tersebut. Kenapa? Sebab para pendidik, para guru, para ustadz, para ustazah, mereka diibaratkan sebagai seorang bapak atau seorang ibu bagi anak-anak didiknya. Nah, yakni di sana ada istilah al-abuwah ad-diniyah, yakni hubungan kebapaan karena masalah agama. Makanya Nabi pernah bersabda, ana bimanzilatil ab lakum uallimukum dinakum. Kata Nabi, aku adalah seorang bapak, bagaikan seorang bapak bagi kalian. Aku mengajari kalian agama. Jadi Rasul itu adalah abul mu'minin, bapaknya orang-orang yang beriman. Sebagaimana istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Maka kalau Nabi adalah bapak kita, maka istri Nabi adalah ibu kita. Kenapa? Karena dia mendidik kita. Maka sama, seorang guru yang mendidik anak-anak kaum muslimin, dia pun menjadi bapak atau menjadi ibu bagi anak-anak mereka. Sehingga kalau anak mendoakan kedua orang tua, maka dia pun mendapatkan keutamaan tersebut. Dan tentu lebih istimewa lagi manakala orang tua lah, selain dia sebagai orang tua, dia pun merangkap mendidik anaknya. Dia pun merangkap mendidik anaknya, maka kebahagiaan yang sangat besar yang didapatkan oleh kedua orang tua yang seperti itu. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doa ini dari perkara yang kita tidak boleh lepas darinya. Doakan anakmu, didik anakmu dengan pendidikan yang terbaik, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadikan anakmu sebagai anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak yang salihin dan salihat. Ingat, selain usaha kita untuk mendidik anak kita, hidayah mereka itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah mereka tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang bapak sealim apapun, sesoleh apapun, tidak akan bisa menjadikan anaknya mendapat hidayah, karena hidayah di tangan Allah. Demikian pula seorang ibu, sealim apapun, sehebat apapun dia dalam mendidik anak, dia tidak akan bisa memberikan hidayah kepada anak. Bahkan seorang nabi, kita tahu ya, Nabi Nuh alaihi salam anaknya kafir. Nabi Nuh alaihi salam anaknya kafir. Padahal tentu kita tidak mengatakan Nabi Nuh tidak mendidik anaknya. Beliau didik anaknya, tetapi hidayah di tangan Allah. Allah jadikan anaknya Nabi Nuh kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh sendiri. Subhanallah. Nah, demikianlah hidayah itu di tangan Allah. Makanya selain kita mendidik anak kita, berusaha mendidik anak kita, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendidik anak kita? Apa yang pertama kita berikan kepada anak kita? Apa pendidikan Islam yang mesti kita tanamkan kepada anak kita? Camkan ini wahai para orang tua. Dari perkara yang pertama yang harus kalian tanamkan kepada anak-anak kalian, tanamkan kepada mereka nilai-nilai akidah, keimanan dan tauhidullah kepada anak-anak kalian. Sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Anak-anak yang mungkin belum terlalu bisa memahami dengan banyak, maka ajari mereka hal-hal yang sederhana, dari penanaman akidah, pengenalan dasar terhadap Allah, terhadap Rasulullah, dan terhadap agama Islam. Terhadap agama Islam. Jangan sampai anakmu ditanya siapa Tuhannya dia tidak kenal.
Jangan sampai anakmu ditanya siapa nabinya dia tidak kenal. Jangan sampai anakmu ditanya apa agamanya dia tidak kenal. Jangan sampai anakmu ditanya tentang apa itu rukun Islam dia tidak tahu. Apa itu rukun iman dia tidak tahu. Jangan sampai. Jangan sampai anakmu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai anakmu tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Ini dari dasar-dasar pendidikan akidah yang harus kita tanamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang bagus, akarnya kokoh, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Dia menghasilkan buah-buahan setiap musimnya dengan izin Tuhannya. Lihat, ketika pondasinya tertanam dengan baik. Akidah itu ibarat pondasi. Akidah itu ibarat dasar dan akar bagi pohon. Kalau akarnya tertanam baik, kalau pondasinya tertanam baik, maka yang lainnya pun akan ikut baik. Mulai dari pondasi. Allah buat perumpamaan seperti itu agar manusia mau mengingat. Agar manusia mau mengingat. Itulah pendidikan para nabi dan para rasul kepada anak-anak mereka. Lihat Nabi Yakub alaihi salam, bagaimana beliau mendidik anaknya. Allah berfirman dalam Quran, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut." Apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub dihadiri oleh kematiannya? Idh qala li bani, ingatlah tatkala Nabi Yakub berpesan kepada anaknya. Lihat pesannya Nabi Yakub alaihi salam, dan ini menjadi pengajaran Nabi Yakub kepada anaknya. Apa kata Nabi Yakub? "Ma ta'buduna min ba'di," wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggal aku? Upaya mengenalkan siapa Tuhannya, siapa sesembahannya, siapa yang dia ibadahi. Maka anaknya yang memang telah tertanam akidah yang kuat, anaknya mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimin." Kata anaknya, "Wahai bapakku, kami akan menyembah sesembahan yang satu yang disembah oleh bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, sesembahan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya." Subhanallah. Lihat jawabannya anak, ya. Dia mampu dan bisa menjawab hal tersebut. Dan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana, ya, pendidikan itu dimulai. Lihat Luqmanul Hakim. Wasiatnya, nasihatnya diabadikan di dalam Al-Quran. Kita bisa baca dalam surat Luqman ayat 12 dan ayat sampai ayat 19. Bagi orang-orang yang ingin melihat pendidikan anak dan sukses mendidik anak, renungi ayat-ayat itu. Surat Luqman mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Kalau bisa baca terjemahannya, kalau bisa baca tafsirnya. Di situ merupakan pondasi-pondasi di dalam mendidik anak. Baca surat Luqman. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul beliau, tetapi dia dikatakan sebagai rajulun soleh, orang soleh. Luqman bukan siapa-siapa, dia bukan raja. Bahkan Luqman itu dikatakan sebagai seorang najjar, tukang kayu bekas budak. Orangnya hitam, bekas budak. Tetapi subhanallah, karena kesolehannya, nasihatnya diabadikan dalam Quran. Kita bisa baca, bahkan disebut namanya di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat, yaitu surat Luqman. Anti baca mulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Ternyata kalau kita lihat wasiat Luqman pertama kepada anaknya, ya, ketika dia panggil anaknya, "Ya bunai," wahai anakku.
Dari sini pentingnya orang tua dan para pendidik membangun komunikasi yang baik kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang. Anak dalam bahasa Arab waladi, anakku, atau ibni, anakku. Tetapi kalau dipanggil ya bunayya, itu artinya wahai anakku sayang. Itu panggilan kesayangan. Maka mulai dari hal-hal yang seperti ini, jalin komunikasi dengan anakmu. Upayakan kau berbicara dengan anakmu. Jangan anakmu tumbuh besar dengan gadgetnya, dengan televisi, dengan HP-nya. Kau berikan HP-nya, kau juga sibuk dengan HP-mu, dengan bisnismu, dengan YouTube-mu, dengan Facebook-mu. Akhirnya kau tidak memberikan kesempatan untuk anakmu berkomunikasi dengan kamu. Jangan. Berikan waktu kita untuk kita bisa mendidik anak kita. Berikan waktu kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak kita. Subhanallah, kalau dulu sebelum HP ini banyak tersebar, HP canggih ini tersebar, itu mungkin masih banyak kita lihat orang tua memberikan kesempatan anaknya ketika sebelum tidur mengajari anaknya. Subhanallah. Tapi sekarang terkadang orang tua pun sibuk dengan HP-nya. Orang tua sibuk dengan HP-nya sampai tertidur dia dengan HP-nya. Anaknya juga dikasihnya HP, tertidur dengan HP-nya itu. Tidakkah ini harus kita koreksi? Tidakkah ini harus kita koreksi diri kita terhadap anak-anak kita? Kita tidak sadar terkadang itu terkadang bisa membuat buruk sang anak. Itu terkadang bisa memberikan pendidikan yang kurang baik bagi sang anak. Yang harusnya mungkin mereka mendapatkan kesempatan dari orang tuanya, diajari doa-doa yang syar'i, ini tidak ada. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan dari orang tua. HP itu banyak meracuni kita pada hari ini. HP itu banyak meracuni kita pada hari ini. Tinggalkan HP itu. Maksudnya batasi kamu bermain HP. Jangan sampai itu menghalangi kamu untuk mendidik anak-anak kamu. Nah, para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pendidikan. Ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Subhanallah. Ternyata pendidikan pertama yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan syirik. Ini nilai-nilai tauhid. Sebab syirik lawannya tauhid. Dan ini menunjukkan bahwasanya anak itu butuh dilarang. Sebagaimana Luqmanul Hakim melarang anaknya. Nah, jangan dikatakan enggak masalah, dia masih kecil, enggak usah dilarang. Enggak usah dilarang, biarkan saja, masih anak-anak. Nah, ini pendidikan yang keliru. Anak itu butuh dilarang. Ketika dia melakukan pelanggaran, kesalahan, butuh ditegur. Terkadang butuh dimarahi. Para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agar jangan sampai kita salah mendidik anak. Lihat Luqmanul Hakim. La tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Setelah dilarang, dijelaskan, inna syirka la dzulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini faidah bagi kita. Orang tua kalau mendidik anaknya, jelaskan juga sebab-sebabnya. Mengapa? Jangan sampai kau larang anakmu, kemudian dia tanya, mengapa mak dilarang? Mengapa pak dilarang? Nggak usah tanya-tanya. Ini pendidikan yang keliru. Harusnya kau bisa jelaskan. Sebagaimana Luqmanul Hakim ketika melarang anaknya jangan berbuat syirik, Luqman jelaskan. Kenapa dilarang berbuat syirik? Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, wahai anakku. Jelaskan si anak kepada anak. Terkadang anak itu jiwanya pengen tahu, pengen bertanya. Orang tua harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan anak. Jangan dibiarkan, jangan dilarang. Nah, ini para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan yang seperti ini, pendidikan akidah. Nah, kemudian apa lagi? Pendidikan ibadah. Dan ibadah pertama yang kau ajarkan kepada anakmu adalah solat. Sebagaimana Luqman di dalam ayat-ayat itu ketika mengajari anaknya ibadah pertama yang dia ingatkan kepada anaknya, aqimis sholat, wahai anakku tegakkanlah solat.
Dirikan sholat, ajari anakmu sholat, ajari anakmu sholat. Ya, para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebab sholat adalah ibadah yang paling utama. Mulai dari yang paling utama, kemudian yang utama setelahnya. Ini prioritas dalam pendidikan. Ketika kita mendidik anak kita, ada yang perlu kita prioritaskan, mana yang kita dahulukan. Karena yang butuh kita ajarkan kepada anak kita sangat banyak. Ya, maka tanamkan pendidikan-pendidikan yang seperti ini. Rasul pernah mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika berumur 10 tahun. Ketika berumur 10 tahun. Nah, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat-tempat tidur mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ajarkan mereka akhlak dan adab-adab Islami. Ini juga penting. Jadi selain pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak dan adab. Perhatikan adab dan akhlak anakmu. Perhatikan mereka. Ya, adab-adab ketika makan, adab-adab yang sederhana ketika memberi dan menerima. Rasul pernah melihat ada salah seorang anak yang kurang beradab ketika makan. Umar bin Abi Salamah namanya. Maka Nabi tegur, ya gulam sammillah. Wahai anakku, kalau kau makan sebut nama Allah dulu. Baca bismillah. Wa qul biyaminik, makan nak wahai anakku dengan tangan kananmu. Jangan dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatannya setan. Wa qul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Lihat upaya Nabi mengajari anak-anak kaum muslimin adab-adab Islami. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Nah, pelajaran bagi kita semuanya. Ingatkan anak itu, haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak makhluk. Dan hak makhluk yang harus orang tua ingatkan kepada anaknya adalah bagaimana si anak bisa berbakti kepada orang yang terbaik yang harus dia berbakti kepadanya, yaitu kepada kedua orang tuanya sendiri. Lihat wasiatnya Luqman ketika menasihati anaknya untuk tidak berbuat syirik. Wasiat berikutnya apa? Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahan wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya, Allah ingatkan, ibunya yang mengandungnya dalam keadaan susah payah, kemudian menyapinya selama 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Ilayal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah seorang ketika dia menginginkan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, tanamkan poin-poin tadi. Pendidikan akidah, pendidikan ibadah, akhlak dan muamalah. Dan yang namanya pendidikan itu bitadrij, yaitu setahap demi setahap. Ya, setangga demi setangga. Dia mulai dari semenjak dini. Dia mulai dari semenjak dini. Nah, anak itu butuh kita didik dari semenjak dia kecil. Ya, para ulama menyimpulkan ada kiat-kiat agar orang itu bisa istiqomah di dalam mendidik anak. Dan ini nasihat bagi kedua orang tua dan bagi para pendidik anak-anak kaum muslimin. Bagi para guru, bagi para pendidik, maka pegang kiat-kiat seperti ini. Insya Allah kalian akan istiqomah di dalam mendidik anak. Yang pertama, nikmati proses belajar mengajar. Jangan jadikan dia sebagai beban berat. Nikmati itu. Ketika kau ajari anakmu, ketika kau ajari anak didikmu, maka berusaha untuk mengambil nikmat di situ. Nikmati pekerjaanmu, nikmati pelajaranmu, nikmati mengajarmu kepada anakmu. Ini akan membuat apa? Istiqomah. Karena seseorang kalau sudah nikmat terhadap sesuatu, maka dia tidak akan tinggalkan sesuatu itu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan di dalamnya. Nah,
Berbeda kalau orang tidak ada keinginannya untuk mendidik, maka dia akan cepat bosan, dia akan cepat mengeluh, dia tidak akan tetap bertahan, dia tidak akan sabar. Maka kiat pertama, nikmati proses belajar mengajar. Yang kedua, keikhlasan dan memurnikan niat dalam mengajar dan mendidik anak. Ikhlaskan niatmu, murnikan niatmu. Yakni kau jadikan apa yang kau lakukan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan wajah Allah, untuk menyelamatkan saya dan anak saya dari api neraka. Ikhlaskan dia. Jangan ada niat-niat duniawi, semata duniawi. Ada sebagian orang tua terkadang ya, dia menyekolahkan anaknya, dia mendidik anaknya hanya sebatas-batas nikmat duniawi. Nanti kalau saya, bapak sudah tua, ibu sudah tua, kamu nak yang nanti akan membiayai bapak dan ibu nanti. Hanya sebatas itu kau didik anakmu. Betapa rendahnya keinginan kamu. Kan sebagian orang tua seperti itu. Nantilah kalau misalnya kau sudah dewasa nak, bagaimana kau bisa membiayai ibu dan bapak ini nantinya kalau sudah di masa tua. Kalau hanya sebatas itu apa yang diniatkan oleh orang tuanya, sungguh betapa rendahnya. Itu tidak ikhlas namanya. Kau didik anakmu, kau besarkan anakmu supaya nanti dia menafkahi dirimu, itu tidak ikhlas. Orang yang ikhlas dalam mendidik, dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Kalaupun nanti anaknya memberikan balasan kepada dia, maka itu sebagai tambahan dari Allah. Tapi pendidik yang ikhlas, didik anakmu supaya dia selamat dari api neraka. Didik anakmu supaya dia masuk surga. Begitu pendidik yang sukses. Begitu orang tua dalam mendidik anaknya. Jangan sebatas kau nanti membiayai anak, membiayai bapak dan mama nanti kalau sudah besar. Jangan seperti itu tidak ikhlas mendidik anak. Dia mendidik supaya dapat balasan namanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat keutamaan besar mendidik anak kaum muslimin. Kamu sebagai orang tua, ingat keutamaan mendidik anak. Apa yang tadi kita sebutkan, ya, 3 keutamaan tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Itu bisa didapatkan oleh para pendidik. Bukan hanya orang tua, tapi para pendidik anak juga mendapatkannya. Subhanallah. Kemudian hal yang keempat, belajar untuk mencintai dan menyayangi anak-anak kaum muslimin. Ini penting bagi para pendidik. Kalau para pendidik tidak suka dengan anak, kalau para pendidik tidak cinta dengan anak, sulit dia akan mendidik anak-anak. Makanya cari pendidik-pendidik yang memang cinta sama anak, suka dengan dunia anak. Ini pendidik yang bagus. Dia punya modal dalam mendidik anak. Maka orang tua, ya, tentu yang paling terdepan dalam hal ini. Tentu tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya. Semua orang tua difitrahkan cinta dan sayang sama anaknya. Yang susah itu terkadang pendidik. Pendidik mendidik yang bukan anaknya. Terkadang dia acuh tak acuh. Mau jadi apakah bukan anak saya? Mau jadi ini kah bukan anak saya? Lebih berat tantangan seperti itu bagi mereka. Ini yang keempat. Yang kelima, tumbuhkan semangat di dalam belajar dan mengajar. Jangan malas. Sabar dalam mendidik, sabar dalam mengajar. Sabar. Mungkin anakmu belum paham, ya. Ada sebagian orang tua kalau sudah anaknya tidak paham-paham, ya, maka meledak-meledak dia. Habis anaknya. Ada yang seperti itu terkadang. Sabar kau mendidik anakmu. Anakmu mungkin bebal dia. Anakmu mungkin banyak tidak paham dia. Sabar, ya. Sambil kau doakan. Didik mereka dengan kelembutan. Jangan didik dengan hal-hal yang kasar, ya. Kalau ada ketegasan silahkan, tegas itu boleh, ya. Tetapi jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah marah, jangan mudah itu yang terkadang membuat seseorang itu tidak sabar. Akhirnya dia tinggalkan sudah. Itu hal yang kelima. Kemudian yang keenam, berpegang dengan adab-adab Islami dalam proses belajar mengajar. Adab-adabnya ada. Ketika kita mendidik anak itu bagaimana adabnya ada. Itu butuh pembelajaran lagi.
Dan yang terakhir, jangan lupa doa agar diberikan keistiqomahan dalam mendidik dan mengajar anak-anak kaum muslimin. Inilah 7 kiat utama keberhasilan dalam mendidik anak. Ini penting bagi orang tua dan bagi para pendidik, bagi para guru, bagi para pengajar, supaya dia bisa istiqomah di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Terapkan 7 perkara ini, insyaallah taala Allah akan berikan keberhasilan dalam pendidikan yang kau berikan. Maka didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan islami, dengan tarbiyah islamiyah. Para hadirat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, ya. Pembahasan kita terkait dengan masalah tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad, ya, mendidik anak dengan pendidikan islami. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil faidahnya, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan kita jadikan sebagai peringatan bagi kita, sebagai teguran bagi kita, demikian pula sebagai pembelajaran bagi kita, ya. Dan hendaknya ilmu yang kita dapatkan kita amalkan, kita terapkan, terutama pada anak-anak kita dulu. Terutama pada anak-anak kita dulu, terapkan hal tersebut. Maka insyaallah taala sambil kau berdoa kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu anak-anak yang solihin dan anak-anak yang solihat. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.